Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aziz Fiandra dengan NIM 2404020039 dari kelas 5A1, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya ingin menjelaskan alur dari proyek saya, proyek Laravel dengan tema bengkel. Di sini saya belajar di mata kuliah pemrograman framework dengan dosen pengampu Bapak Syahril. Pak Syahril. Nah, di sini di sini kan ada nih tampilan dashboardnya dan untuk tampilan menu utamanya. Di sini ada master data, tabel master dan transaksinya. Untuk pertama saya akan menjelaskan dari tabel pelanggan saja. Oke, disinilah tampilan indeksnya dari pelanggannya. Dan ini adalah untuk tampilan create-nya. Oke, kita mulai dulu jelaskan dari alurnya saja. Pertama, kita mulai dulu dari root-nya. Untuknya di sini kan ada ini, use app http controller pelanggan controller. Fungsinya ini nih, itu tuh untuk mengimport kelas pelanggan controller supaya Laravel itu tahu controller yang mana yang dipakai. Ya, bagian yang ini. Selanjutnya itu ke bagian ini, root resource pelanggan controller class. Ini adalah root otomatis CRUD di Laravel. Dengan satu baris ini Laravel bisa langsung lah menginput CRUD-nya. Oke. Fungsi ini nih uh, untuk otomatis menghubung ke CRUD-nya itu supaya kita menginput atau menghapus, mengupdate itu tetap berjalan dia karena root ini. Nah, jadi root resource ini digunakan untuk mempermudah pembuatan CRUD secara otomatis. Dengan satu baris turun ini, Laravel bisa menghasilkan seluruh yang terhubung dengan pelanggan controller. Oke, kita lanjut bagian ke modelnya. Di sini ada kelas pelanggan extend model, protect table pelanggan, public timestamp, false. Ini nih tujuannya itu menghubungkan model ke tabel pelanggannya gitu. Kenapa pakai timestamp false? Karena nggak ada tabel yang punya create add dan update gitu. Jadi pakainya ini aja biar lebih mudah. Kemudian ada ini protect variable dan isi apa namanya variabelnya. Ini fungsinya tuh menentukan kolom yang boleh diisi dari setiap variabel ini. Nah, jadi kita lanjut ke bagian relasinya. Ini bertujuannya untuk berelasi ke tabel JK supaya di pelanggan tuh muncul jenis kelamin yang berelasi dari tabel jenis kelamin. Oke, sekarang lanjut ke bagian controllernya, controller pelanggan. Kita masuk ke fungsinya saja. Di sini alurnya tuh ambil semua data pelanggannya, sekalian diambil data relasi dari JK tadi, jenis kelamin tadi. Kemudian dikirim ke view pelanggan ke indeksnya atau ke tabelnya tadi, tabel utamanya. Sini kenapa pakai with ini? Supaya data jenis kelaminnya ikut kebaca, biar kolom JK-nya tuh nggak kosong.
untuk memanggil inilah datanya tuh nggak sama, nggak redundant gitu. Kemudian masuk ke public function, function tambah, tambah data. Alurnya itu mengambil semua data jenis kelaminnya, kemudian dikirim ke form yang dipakai untuk select. Ini untuk menambahkan data data jenis kelaminnya. Kemudian masuk ke bagian store fungsi. Kemudian kita masuk ke bagian function store-nya. Di sini ada variabelnya yang divalidasi untuk di inputnya gitu. Fungsinya itu untuk mencegah data yang kosong. Nah, di JK tuh ini nih kan relasi nih. Dia ini data harus valid ini. Kemudian ini pelanggan create request ini untuk menyimpannya ke database, menyimpannya ke database supaya data yang sudah kita buat ini tersimpan ke database. Database ini ada tadi dibuat di modelnya tadi, yang di bagian fileable-nya. Nah, di fileable itulah gunanya untuk menyimpan data yang sudah dibuat itu. Fileable yang bagian yang nah ini. Dan kita masuk ke bagian function edit. Eh, di sini alurnya itu kita ngambil data pelanggan berdasarkan ID, ambil data JK-nya, kemudian dikirim ke view. Selanjutnya ke function update. Function update. Di function update ini, di sini ada variabelnya dan di sini bagian variabelnya untuk bukan variabel untuk apa mencari pelanggannya itu yang bisa diganti, yang bisa diedit gitu supaya datanya bisa berubah. Nah, return ini untuk mengembalikan merubah data-datanya, tombolnya gitu. Dan bakal ada tombol suksesnya bila data edit itu berhasil dirubah. Dan ada function destroy atau fungsi hapusnya gitu. Ini mulai dari ini berfungsi untuk menghapus data yang sudah kita buat dari database-nya. Setelah dihapus bakal muncul eh, notif sukses, data sudah sukses dihapus. Jadi kontrol pelanggan ini berfungsi inilah sebagai pengatur alur CRUD dari pelanggannya. Data yang diambil dan disimpan melalui model pelanggan dengan relasi ke tabel JK lalu ditampilkan melalui view menggunakan root resource. Ya, gitu. Oke, kita lanjut ke bagian indeksnya. Ini pertama ada action welcome. Ini nih untuk menampilkan ke menu utamanya, menampilkan semuanya lah. Nah, ini tujuannya ini untuk judul lagi tuh, judul di bagian ini browsernya ini. Di bagian ini browser yang
Ini data pelanggan ini. Eh, Kemudian bakal muncul ke ini alert alert atau kayak notif gitu ini. Notif sukses masuk ke apanya? Ke eh, tampilannya. Dan ini link untuk mengarahkan ke tambah datanya gitu. Pelanggan create menggunakan root. Nah, selanjutnya di bawahnya ini adalah variabelnya untuk mengisi data-datanya apa saja yang harus diisi gitu. Dan beserta berisi yang ada di tabel. Di sini ada macam-macam variabelnya, pemanggilannya, setiap pengisian datanya itu. Nah, ini kenapa bisa berbeda gini? Karena ini berelasi. Tidak bisa dia hanya diisi dengan ini. Isi secara tunggal aja, dia harus berelasi. Kemudian ketika setelah selesai di oh bukan ini tuh untuk menampilkan data-datanya saja nih. Ini asal data-datanya. Ingin menambahkan data nanti ada di create-nya. Nah, ini ada tombol edit-nya. Tombol edit untuk mengarah ke file edit-nya nanti ini. Nah, ini tombol hapus. Tombol hapus ini ya untuk menghapus salah satu datanya aja bakal muncul notif juga. Notif apakah yakin Anda ingin menghapus data ini. Nah, setelah itu baru bisa dihapus. Jika ini Anda dihapus. Nah, ini tidak ada data ini maksudnya kalau data itu memang kosong, tidak ada datanya sama sekali. Oke, kita lanjut ke create. Create ini cuma menambahkan data saja, cuma berbeda sedikit saja. Dan ini untuk bagian tambah pelanggannya. Dan ini untuk form mengarahkan ke penyimpanannya supaya datanya itu tersimpan ke store pelanggan store-nya. Ini ada di root-nya dan ada juga di function di controller yang tadi yang sudah kita bahas. Ini untuk menambahkan kode, nomor plat, nama motor, tahun, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini yang dibahas tadi yang menggunakan relasi. Makanya dia menggunakan for each JK alias J. Kemudian ada nomor HP, alamat. Nah, segitu saja. Dan ini ada tombol kembali. Ini tombol kembali dari halaman tambah data ke indeksnya gitu. Submit ini tujuannya untuk menyimpan data yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya itu ke edit. Edit ini mirip-mirip saya dengan yang di app tambah data tadi. Cuma berbeda ini kita cuma mengubah datanya saja. Nah, ininya berbeda. Ini ke update. Ya, ini berbeda. Ya, ini berubah datanya yang kita buat itu berganti. Nah, sekarang coba kita contohkan saja. Nah, ini contohnya. Kita ingin menambahkan data. Kodenya misalnya 012. Nama motornya, saya ini menggunakan nama motor, bukan nama orang ya. Ini jelas. Ini RX King. Ini jenis kelamin yang pemiliknya. Kita ambil contohnya laki-laki. Nomor plat ini kita bikin bebas saja. Tahunnya ini 2025 contohnya. Nomor HP-nya juga bebas. Nah, alamatnya ini ambil contoh di Panam. Kemudian kita simpan data. Nah, lalu muncullah ini yang kita buat tadi. Ini untuk mengeditnya, lalu kita coba edit.
2011. Ini buat ini 2022. Nah, date. Nah, berubah ya. Dan coba kita hapus. Nah, berhasil dihapus. Oke, jadi begitulah untuk salah satu tabel master yang saya pilih. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian transaksi. Oke, kita lanjut ke ini salah transaksi. Saya di sini memilih transaksi pembelian. Ini contoh tampilannya. Saya akan menjelaskan dari alur dari ini pembelian ini. Sama saya menjelaskan dari inilah dari rootnya. Itu ada use app HTTP controller pembelian controller. Ini tuh disebut apa? Ini import namespace importnya gitu. Fungsinya tuh kalau nanti ada root yang manggil itu kontrol ini guna untuk memanggil controller pembelian itu. Nah, jadi baris ini penting nih untuk memberi tahu kalau di Laravel tuh ini pembelian controllernya. Selanjutnya tuh ada di bagian ini root get ini. Ini fungsi-fungsinya apa? Fungsi CRUD-nya gitu. Di sini ada get, ada post, delete. Nah, get ini fungsinya itu untuk menampilkan data ataupun form tambah. Nah, kemudian post ini fungsinya itu untuk form tambah data. Dan kenapa ini bisa ada delete karena ini fungsinya ini untuk apa? Menghapuskan data gitu. Oke, kita lanjut ke bagian controllernya, controller dari pembelian ini. Pertama itu ada namespace app HTTP controller. Ini menandakan kalau ini adalah controllernya. Dan ada ini bagian use app models ini import kelas itu. Fungsinya tuh masing-masingnya ada infonya juga. Tuh ada beli. Jadi ini header transaksi untuk pembeliannya. Kemudian ada pemasok. Ini fungsinya tuh untuk data supplier. Kemudian ada part jasa. Ini barang dan jasa ya untuk membeli buat data barang dan jasanya tuh. Kemudian ada mutasi. Mutasi ini fungsinya tuh untuk detail transaksi dan pergerakan stoknya. Ada request, ini tuh data input formnya. Kemudian ada DB. DB ini database-nya itu database transaction ya. Selanjutnya itu ada ini public function index. Alurnya tuh ambil data pembeliannya, kemudian join pemasoknya, kemudian berurutkan dari data terbaru, kemudian bakal terkirim ke view-nya. Nah, bagian ini nih, function index nih. Eh, terus kenapa ini pakai wait pemasok, pakai wait ini? Karena untuk menghindari data yang sama atau data yang redundant gitu. Kemudian ini ada order by. Order by ini untuk menampilkan data terbaru atau datanya tuh eh, berurutan gitu. Kemudian ada function dari create untuk tambah datanya. Ada yang pertama tuh bagian yang ini tuh fungsinya tuh kayak menampilkan nomor buktinya gitu. Nomor bukti atau notanya gitu. Bukan nota sih.
Tapi ya nomor nota nih yang untuk menampilkan yang ini nih. Nah, kemudian ada nih return view-nya. Ini untuk data pendukung form gitu. Untuk menampilkan data di formnya. Selanjutnya itu ada public function store. Eh, ya, selanjutnya kita ke public function store ini. Ini nih kayak database-nya gitu, menyimpan datanya gitu. eh ada di sini request validate dan sampai bawahnya ini di sini datanya tuh tidak boleh kosong. Tuh apa perintah untuk data tuh tidak boleh kosong dan minimal satu item pembelian. Dan ini nih bagian transaction ini kayak apa database transaksinya untuk mampir ke database-nya gitu agar semua prosesnya tuh berhasil atau gagal sekaligus. Kemudian ada total sini. Ini untuk menghitung total pembeliannya dari sum dari semua subtitle total itemnya. Kemudian ada headernya ini. Ini untuk menyimpan satu transaksi pembelian gitu. Selanjutnya itu ada detail mutasi. Ini yang ini nih. Dihitung ini nih untuk menghitung totalnya. Kemudian disimpan ke mutasi. Ya. Kemudian ada nih update untuk stok barangnya. Untuk mengedit stok barangnya. Stok ini maksudnya itu kita kalau kita beli atau kita beli stoknya itu bakal bertambah. Harga terakhirnya itu bakal diperbarui. Kemudian dari ini DB comment ini nih tujuannya tuh semua data-data itu bakal disimpan. Kemudian ada metode show. Show ini detail gitu, detail untuk si hasil pembelian yang itu. Ini ada headernya. Ini headernya. Kemudian ini untuk ambil detail itemnya. Dan ini ya ini untuk ambil detail itemnya. Bukan. Yang ini untuk ambil detail itemnya dan ini untuk mencetak itemnya. Maaf ya kawan-kawan, saya agak grogi nih. Dan masuk ke function destroy atau function menghapusnya. Menghapus data pembeliannya. Pertama tuh ada transaksi di database di sini. Kemudian itu ada mutasinya. Ini untuk mengambil dari mutasinya. Nah, kemudian ada nih rollback stoknya. Untuk mengembalikan stoknya. Stoknya tuh bakal dikembalikan seperti sebelum pembelian gitu. Kemudian ada hapus header untuk menghapus eh, bagian yang bagian yang data yang kita hapus tadi atau pembelian yang kita hapus tadi. Nah, kemudian ada commit ini. Ini tujuannya untuk dikirim ke database kalau datanya tuh berhasil dihapus. Nah, ini kalau terjadi sesuatu misalnya salah salah hapus atau salah apa ini bakal terjadi error nih. Nah,
Jadi kira-kira begitu untuk bagian controllernya. Oke, kita lanjut ke bagian indeksnya. Oke, pertama di sini ada extends welcome ini nih untuk menampilkan tampilannya di halaman depannya, halaman welcome-nya gitu. Dan untuk mengirim indeks ini ke welcome ini, welcome blade ini. Kemudian ada title-nya, ini judul yang ada di browser di ujungnya tadi, seperti yang di sini. Ini riwayat pembelian. Dan di sini eh, ada tombol riwayat pembelian untuk melihat riwayat pembelian yang sudah terjadi gitu. Nah, ini. Selanjutnya tuh ada di sini untuk melihat cetak rekapnya gitu. Rekapnya itu. Rekap dari data-data pembeliannya itu. Terus di sini ada tombol transaksi baru untuk menambah transaksi baru yang akan dikirim ke tabel create-nya menggunakan root. Di sini root-nya. Dan ini untuk dikirim ke create-nya. Nah, ini ada laporan yang saya bilang tadi untuk mencetak laporan pembeliannya. Nah, ini di sini ada notifikasi sukses ketika kita berhasil membuat suatu transaksi pembeliannya. Nah, di sini ada variabel-variabelnya. Oh, oke, balik lagi. Ini tuh struktur headernya gitu untuk judulnya gitu lah. Nah, kemudian ada cek data tidak cek data ada atau tidak di bagian ini. Ini jika ada data akan ada mengeluping, jika kosong akan menampilkan pesan gitu. Datanya kosong gitu. Kemudian ada ini tuh untuk inisialisasi grand total digunakan hanya untuk mencetak laporan. Kemudian ada loop data pembelian atau loopingnya gitu, looping data pembeliannya. Ini akan melooping satu data transaksi pembeliannya gitu. Nggak ada perintah yang ini. Kemudian ada bagian yang ini itu menampilkan nomor urut transaksinya, pembeliannya gitu. Kemudian ada nomor buktinya, bagian ini untuk menampilkan nomor bukti, nota pembeliannya gitu. Kemudian ada tanggal, ini tanggalnya menampilkan tanggal terjadi transaksi. Kemudian ada untuk menampilkan pemasoknya ini berelasi dia. Pemasoknya berelasi dengan tabel pemasok. Fillback ini ada fallback jika pemasoknya terhapus atau pemasoknya ini diganti atau dihapus. Kemudian ada ini total pembelian atau dengan format rupiahnya, total pembelian dari transaksinya itu. Kemudian ada tombol aksi CRUD-nya. Ini untuk melihat detail
detail dikirim. Nah, detail ini dikirim ke tabel show-nya, tabel show atau tabel detailnya. Kemudian ada tombol cetak nota. Ini untuk mencetak eh, transaksi, salah satu transaksinya. Kemudian ada hapus transaksi, ini untuk menghapus salah satu transaksinya tadi. Ketika terjadi kesalahan bisa dihapus dengan metodenya itu delete. Controllernya tuh yang ada di pembelian controller tadi, yaitu pembelian controller destroy ya, dengan public functionnya tadi destroy. Kemudian kita masuk ke grand total, atau hanya khusus untuk di print saja, dicetaknya muncul hanya saat dicetak. Ini bagian yang ini, totalnya tuh isinya tuh total seluruh pembeliannya tadi, semua pembelian yang sudah dilakukan ya. Kemudian ini nih, ketika hmm, kondisi datanya tuh kosong, data transaksinya itu kosong. Nah, kemudian CSS-nya nih, ini untuk CSS menampilkan tampilan dari projectnya gitu, tampilan dari tabelnya lah. Oke, kita lanjut ke bagian create-nya atau tambah datanya. Di sini ada seperti yang di awal tadi, pertama tadi extend welcome untuk menampilkan formnya nih ke tampilan utamanya. Dan ada titelnya atau judulnya, pembelian baru. Kemudian ada ini urut untuk lokasinya gitu, lokasi untuk memindahkan ke halaman ini. Nah, selanjutnya itu ada ini form. Form pembelian ini kayak judul dari dan tabelnya gitu. Kita lanjut ke bagian ini, ke nomor nota ini, input header pembeliannya nih. Ini untuk header pembeliannya, bagian notanya gitu. Ini untuk menginput ini notanya ya. Kemudian ada tanggalnya, untuk menginput tanggalnya, dan untuk mengisi pemasoknya. Pemasok ini udah ada nih. Pemasok ini pilihan gitu, dalam bentuk pilihan gitu. Diambil diambil dari tabel pemasok yang berelasi dari tabel pemasok ini. Kemudian ada keterangan, untuk mengisi keterangan nih secara opsional saja. Ini background of ini CSS-nya. Ini nih eh ini variabelnya. Kemudian di bawah ini ada drop down barang atau jasanya, menampilkan drop down gitu. Otomatis jika diisi, otomatis akan isi harga, bisa dipakai sebagai validasi data stoknya. Kemudian di bawah ini di bawah ini nih, ini sepertinya ini aja, jadi CSS-nya ya, tombol-tombolnya aja nih. Nah, ini nih untuk tombol akhirnya tuh tombol tambah item itu. Nah,
Ini nih berfungsinya nih untuk otomatis isi harga saat pilih barangnya gitu. Ketika memilih salah satu barang maka bakal otomatis terisi sesuai dengan sudah ditentukan. Kemudian eh, ini nih untuk menghitung data nilai apa stoknya ketika stoknya dibeli maka akan berkurang gitu. Nah, ketika datanya ditambah maka kan stoknya akan ikut bertambah juga. Oke, oke kita masuk ke bagian show-nya atau detailnya. Sini sama seperti sebelum-sebelumnya, sini ada welcome, di awal dengan welcome, sectionnya atau judulnya, sectionnya bagian atasnya. Kemudian untuk judul dari dalam tabelnya, dan ini untuk informasi pembelian, ini informasi untuk menampilkan nomor notanya, pembeli buktinya. Kemudian ini untuk menampilkan tanggalnya, ini untuk menampilkan keterangannya, diambil dari indeksnya. Nah, ini untuk informasi pemasoknya, dan bawahnya ini juga ya, dan ini untuk menampilkan alamatnya, ini nomor HP-nya. Selanjutnya ini detail dari pembeliannya, ini menampilkan detail dari pembelian yang sudah kita beli tadi. Nah, ini perbaikan ini nih diambil dari tabel part jasa. Ini berelasi nih dengan pembelian ini. Ini berelasi part jasa, kemudian oh itu aja sebenarnya berelasi. Ini nih untuk menampilkan detail format harga belinya dan detail subtotalnya. Nah, ini adalah total akhirnya. Nah, ini apa ya? Ini tombol kembalinya ini untuk kembali ke halaman indeksnya. Ini tombol print ini adalah tombol untuk ngeprint hasil pembelian apa cetak cetak berhasil print gitu. Ya. Nah ini dan untuk ini function ini aja nih untuk kembali ke riwayat setelah di print aja. Setelah di print ini ada kembali ke halaman itu. Dah sepertinya. Lalu coba kita tes terus ya untuk pembeliannya. Buka transaksi baru. Ini notanya sudah ada karena sudah otomatis tanggalnya, kita isi tanggalnya, masuknya contohnya inilah. Ini keterangannya ini optionnya saja, biarin kita kosongin saja. Dan ini stoknya kita pilih, dan inilah. Nah, sepertinya ini kayaknya. Inilah contohnya ya. Kita simpan pembeliannya. Kita kembali. Oke lah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kurang kata. Mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.